Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Sebelum kita beraktivitas, kita disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada kehidupan kami, kami bisa melampaui malam yang gelap. Pagi-pagi ini kami Tuhan mau beraktivitas, tapi kami mau Tuhan sapa kami. Kami sudah mendengarkan, kami sudah siap hati, pikiran kami, berfirmanlah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan tertulis di Keluaran 20 ayat 16. Demikian dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Akhir-akhir ini viral kita mendengarkan tentang hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah suatu berita kebohongan. Kebohongan yang dilakukan oleh orang lain untuk menjatuhkan kita. Maka kebohongan bisa dikatakan tidak lepas dari kehidupan kita. Baik kita menjadi pelaku bohong, baik kita menjadi korban kebohongan. Apalagi di era digitalisasi ini, berita bohong dan hoaks kebanyakan menyebar melalui media sosial. Karena apa? Karena sebagian besar orang zaman sekarang ini memiliki akun media sosial. Ternyata juga di zaman Musa sudah ada terjadi kebohongan atau berita hoaks. Ketika bangsa Israel dipimpin keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan memberikan perintahnya, perintah ke-9 yang mengatakan sebagaimana dalam nats kita, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ini bagian kedua dari hukum yang terutama, yaitu mengasihi sesama manusia. Sebagaimana tertulis di Matius 22 ayat 39. Mengapa Allah memerintahkan umat Israel agar tidak mengucapkan saksi dusta kepada sesamanya? Pada masa itu kemungkinan besar terjadi perkara di antara mereka, di mana ketika terjadi perkara harus diadakan melalui persidangan. Dan di dalam persidangan dihadirkan 2 atau 3 saksi. Dan saksi yang benar akan memberikan keadilan dan kebenaran kepada yang disaksikan. Namun saksi yang bohong itu akan merugikan sesama kita. Maka tak jarang kita melihat saksi dusta itu berujung kepada fitnah kepada sesama manusia. Allah mengendaki agar setiap orang tidak berdusta dalam konteks bersaksi, baik di persidangan maupun pada ketika kita diperhadapkan untuk mempertanggungjawabkan dimanapun tempatnya. Memang persidangan semestinya itu adalah menegakkan keadilan. Tentu saksi-saksi di sana harus kita hadirkan menjadi saksi-saksi yang benar. Sehingga setiap orang yang bersaksi di dalamnya harus mengatakan yang benar. Sebagaimana dinyatakan di dalam Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Bentuk dusta atau bohong itu tentunya tidak terjadi pada konteks persidangan saja. Kini bentuk dusta atau kebohongan sudah berkembang melalui media sosial. Berita hoaks sangat cepat menyebar dibandingkan dengan berita benar. Maka sering kita mendengarkan suatu peribahasa, mulutmu adalah harimau. Sekarang dapat kita ucapkan juga dalam bentuk zaman maju sekarang ini, jarimu adalah harimau. Karena dengan jarinya seseorang dapat mengetik atau mengupdate status atau sesuatu di media sosial
untuk dibaca dan di-share orang lain, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan biasanya di media sosial bahwa kebenarannya itu belum tentu terjamin. Padahal walaupun itu dihapus, jejak digital dapat dihapus, namun sering kita tidak menyadari bahwa apa status yang kita buat itu sudah menyebar. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan ketika itu diambil oleh orang lain. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, jangan kita bersaksi dusta tentang sesama kita. Bagaimana kita supaya kita lepas dari kesaksian yang bohong? Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengarahkan kita. Pertama, bersihkan hati dan pikiran. Segala sesuatu yang bersumber dari hati kita, niat baik atau niat jahat, itu bersumber dari hati. Dan juga dari pikiran manusia. Agar kita tidak bersaksi dusta tentang sesama kita, tentu hal pertama harus kita lakukan adalah membersihkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah dan sesama manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Bagaimana kita supaya lepas kita dari saksi dusta atau berbohong? Yaitu kedua, berkata jujur. Jangan ada dusta di antara kita, kata sebagaimana syair nyanyian. Yesus menghendaki kita untuk berkata jujur, benar dan apa adanya. Jangan berdusta atau berbohong demi keuntungan pribadi dan untuk merugikan orang lain. Jika ya, hendaklah kita mengatakan ya. Jika tidak, hendaklah kita mengatakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Yang ketiga, bagaimana kita supaya lepas dari kebohongan? Bagaimana kita supaya kita tidak bersaksi bohong? Bertindaklah benar. Allah membenci ketidakadilan. Ucapan dusta, bohong atau fitnah akan merugikan seseorang dan membuatnya untuk menerima ketidakadilan. Itu sebabnya ada ucapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi bukan secara pembunuhan fisik, tapi oleh karena kebohongan bisa itu menjadi pembunuhan karakter seseorang. Allah menghendaki setiap orang percaya untuk senantiasa bertindak benar dan adil. Tindakan adil dan benar itu harus kita mulai dari hati, pikiran, dan ucapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjaga ucapan kita, menjaga hati, menjaga pikiran kita. Jangan bersaksi dusta, tetapi saksikanlah yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui apa isi hatimu. Tuhan membuat kamu menjadi berkat kepada kebenaran dan keadilan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah kami yang sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau Tuhan di dalam kebenaran-Mu kepada setiap hati pikiran manusia. Sehingga kami bisa menjaga hati, pikiran, dan mulut kami. Untuk menyatakan kebaikan. Untuk melepaskan kami dari kebohongan. Sebab kami Kau ciptakan Tuhan adalah untuk menciptakan kedamaian. Untuk menciptakan kebaikan kepada sesama kami. Bapa, kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu pada setiap hati yang mendengarkan firman. Supaya mereka menjaga hati dan mulut mereka. Supaya mereka menjadi berkat kepada setiap orang yang akan meminta mereka bersaksi. Bapa, kiranya juga para lembaga-lembaga untuk mengatakan kebenaran berkati. Supaya senantiasa mengalir kebenaran
mengalir keadilan, menjauhkan kebohongan. Kami yakin Bapa, jika Engkau bekerja pada setiap hidup kami, itu akan terjadi. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Amin. Shalom.